Baik, perkenalkan nama saya Gusti Waradak Saharisya. Saya mahasiswa dari Prodi Sistem Informasi, Fakultas Teknik dan Kejuruan Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, pada kali ini saya akan memaparkan sebuah materi dalam mata kuliah proses analisis bisnis, yaitu Value Added and Waste Analysis. Jadi, Value Added and Waste Analysis ini merupakan sebuah nilai atau value. Dalam artian itu nilai adalah segala faktor yang membuat pelanggan bersedia membayar. Jadi value itu adalah kualitas dan nilai tambah yang akan menguntungkan pelanggan, sehingga pelanggan itu tersebut akan menghargai dari nilai tambah tersebut. Nah, pada value added ini dapat dibagi menjadi tiga, atau dapat diidentifikasi menjadi tiga, yaitu adalah value added atau nilai tambah, kemudian non value added but necessary atau bisa disebut tidak bernilai tambah tapi sangat dibutuhkan. Kemudian adalah value added, non value added atau waste, atau dalam artian tidak bernilai tambah atau limbah. Jadi yang pertama itu adalah aktivitas yang bernilai tambah atau value added. Jadi pada aktivitas bernilai tambah atau value added adalah aktivitas yang bernilai dan menghasilkan produk atau output yang sempurna sesuai target dan tanpa cacat. Jadi pelanggan hanya bersedia membayar jika mereka mendapatkan nilai tambah atau value. Jika mereka merasa telah membuang uang untuk sesuatu yang tidak bernilai tambah atau non value, mereka akan beralih kepada orang lain yang menawarkan lebih banyak value-nya atau lebih banyak mendapatkan nilai-nilainya. Adapun beberapa faktor yang akan mendapatkan nilai tambah, yaitu pada kapasitas karyawan, peralatan dan mesin harus digunakan sesuai dengan kapasitas maksimal untuk bekerja dan menambahkan value pada pekerjaan tersebut. Jadi jika terjadi penumpukan pelanggan atau mungkin membludak pelanggannya, karyawan pun harus siap dengan cepat sehingga nilai tambah tersebut akan dihargai oleh sebuah pelanggan. Jadi pelanggan tersebut akan mendapatkan sebuah fast response atau respon yang baik, sehingga akan pelayanannya akan lebih cepat dan tidak akan menjadi antrean yang panjang. Itu. Kemudian yang kedua adalah informasi dan instruksi. Karyawan harus menerima instruksi dan informasi yang layak dan lengkap mengenai pekerjaannya untuk menyelesaikan pekerjaan dengan sedikit mungkin aktivitas, juga sedikit mungkin wastenya atau limbahnya. Kita sebagai atasan karyawan tersebut harus memberikan sebuah informasi dan instruksi yang benar, sehingga karyawan tersebut tidak akan melakukan nilai-nilai tambah yang tidak berguna atau tidak melakukan nilai tambah apapun. Harus melakukan tugasnya dengan baik dan cepat tanpa ada melakukan tugas yang bukan tugas mereka. Kemudian yang ketiga adalah material harus mencukupkan dan maksimal material yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Jadi misalnya sebuah pelanggan, material yang diinginkan oleh pelanggan tuh kita harus mencukupinya. Jadi apapun yang pelanggan dicari atau berapapun pelanggan ingin mencari sebuah material, sebuah benda atau sebuah alat atau sebuah barang, kita harus mencukupinya tersebut. Tidak lagi harus menunda, belum ada tuh. Jadi pelanggan itu akan menghargai dan mereka pun akan belanja kembali ke toko tersebut atau mungkin ke perusahaan tersebut. Nah, kemudian adalah langkah yang tidak bernilai tambah tapi diperlukan atau non value added but necessary step. Jadi langkah proses ini bukan nilai tambah, bukan berarti itu adalah hal yang buruk. Proses semua termasuk langkah-langkah yang tidak menambah nilai, tetapi diperlukan untuk membuat produk atau layanan terjadi. Jadi misalnya sebagian besar kegiatan dalam proses layanan termasuk dalam kategori. Pada langkah ini jadi kegiatan ini memenuhi secara semacam tujuan administratif, seperti saat kita akan memerlukan sebuah KTP. Jadi yang tidak bernilai tambah tersebut tapi diperlukan itu adalah saat registrasi. Jadi maksudnya itu pelanggan yang diperlukan nilai tambahnya tersebut apa? Kan KTP-nya. Jadi yang tidak bernilai tambah itu adalah registrasi, tapi diperlukan oleh karyawan yang akan mengeluarkan KTP tersebut. Registrasi itu penting tapi tidak bernilai tambah kepada si pelanggan. Kemudian adalah langkah-langkah yang tidak bernilai tambah sama sekali atau limbah, itu juga disebut waste. Jadi kategori ketiga ini yang memproses langkah-langkah dapat jatuh ke dalam adalah limbah murni. Dalam langkah-langkah ini sumber daya dikeluarkan, keterlambatan terjadi,
dan tidak ada nilai yang ditambahkan ke produk atau layanan. Pelanggan sama sekali tidak akan mau membayar untuk kegiatan ini. Langkah-langkah ini harus dihilangkan dari proses-proses yang lainnya. Nah, ada beberapa yang akan mengidentifikasi sebuah jenis limbah. Yang pertama itu adalah pemasaran yang tidak perlu atau langkah-langkah dalam satu proses. Jadi misalnya, atau mungkin langkah-langkah yang mengantri misalnya, itu kan tidak perlu, sebenarnya harusnya ada. Kemudian mengangkut bahkan atau informasi jarak jauh, tidak perlu membahas atau mengangkut informasi yang tidak penting bagi si pelanggan. Tertunda atau menunggu. Tertunda menunggu ini seperti antri juga, atau enggak seperti menunggu barang yang belum ada, kita harus disuruh menunggu, itu tidak ada nilai tambahnya alias limbah. Kemudian persediaan atau sumber daya yang menganggur. Kemudian gerakan atau pergerakan staf yang tidak perlu atau berlebihan. Jadi staf itu yang tugasnya di kasir, dia melakukan tugas lain seperti melayani pelanggan di luar kasir. Kemudian mengolah atau memperbaiki cacat yang seharusnya tidak terjadi sejak awal. Jadi misalnya ada barang-barang yang cacat, itu sebenarnya harus kita perbaiki, harus kita kembalikan atau kita perbaiki supaya tidak ada barang yang cacat tersebut dipajang dalam toko tersebut. Kemudian produksi lebih dari yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan. Jadi sebenarnya untuk produksi ini sebenarnya termasuk bernilai tambah juga, atau mungkin juga tidak bernilai tambah. Jadi di mana jika kita memproduksi lebih banyak kalau dibeli oleh pelanggan, tapi kalau tidak, jadi barang-barang yang diproduksi tersebut akan mubazir atau mungkin akan tidak terpakai lagi atau terbuang-buang sia-sia. Kemudian kurang pemanfaatan staf, pengetahuan atau keterampilan mereka. Jadi staf tersebut kemungkinan ada yang belum pernah dalam posisi tersebut. Jadi itu sebenarnya harus kita pangkas supaya staf tersebut yang bekerja itu adalah staf yang profesional dalam bidangnya. Jadi sekian pemaparan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih.